Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Fitriana Normalita, mahasiswa PPG Teknologi Komputer dan Informatika Daljab tahun 2021 dengan NIM 20525299237. Ini adalah kartu mahasiswa saya. Formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan menyampaikan pembelajaran tentang KD 3.7, menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Kemudian, model pembelajaran menggunakan problem-based learning yang dilaksanakan secara daring. Terima kasih, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk koneksi internetnya udah bagus ya hari ini? Ada yang sinyalnya hilang, jaringannya bagus? Lancar, Bu. Oke, tip. Saya absen dulu satu persatu. Cakra ada? Ada, Bu. Bunga ada? Ada. Lia? Ada, Bu. Farah? Ada, Bu. Anissa? Hadir, Bu. Lili? Hadir, Bu. Aprilia? Mesya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa dulu ya. Nanti salah satu memimpin doa. Cakra, pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, berdoa mulai. Cukup? Ya, terima kasih ya Mas Cakra. Ya, Terus sama-sama, Bu. kemudian, kalian masih ingat nggak materi kemarin itu tentang apa? Membuat kartu nama, Bu. Ya, betul. Kita membuat kartu nama. Nah, untuk materi hari ini, kita nanti akan mempelajari menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Yang intinya nanti kita akan mempelajari tentang bitmap dan cara membuat poster dengan aplikasi yang digunakan yaitu Adobe Photoshop. Oke, nanti saya tampilkan dulu. Sudah tampil ya? Iya. Bu. Ya, sudah. Oke, sudah tampil. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari desain grafis percetakan di kelas 11 ini, yaitu semester 3 atau semester dasar. Kemudian KD yang akan kita pelajari yaitu menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Kemudian yang KD 4.7-nya menggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan pengertian gambar bitmap dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari gambar bitmap dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan kelebihan serta kekurangan gambar bitmap dan teks dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa mampu membuat gambar dan teks yang berbasis bitmap menggunakan aplikasi Adobe Photoshop setelah melihat tayangan video tutorial dengan benar dan kreatif. Kemudian yang kelima, siswa mampu mendemonstrasikan penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap setelah praktik dengan benar dan tanggung jawab. Jadi dari tujuan pembelajaran ini kan ada 5 poin ini. Yang 1 sampai 3 itu nanti untuk pengetahuannya, dan yang keempat dan 5 itu untuk keterampilannya. Oke. Nah, kemudian di sini adalah contoh dari poster.
Kalian pernah melihat poster? Pernah. Pernah, Bu. Ya. Coba disebutkan di mana kira-kira pernah melihat poster. Di sekolah. Ya, betul. Di sekolah juga ada. Biasanya diletakkan di tempat-tempat yang ramai ya, untuk bisa terbaca sama orang lain. Nah, kemudian ada yang tahu pengertian dari poster? Siapa yang bisa jawab? Arti dari poster. Oh ya, silakan. Jadi poster itu adalah sebuah gambar digital yang gambarnya itu tersusun dari pixel, Bu. Oh ya, betul. Untuk poster itu biasanya itu kan saya tambahkan lagi ya. Jadi suatu media untuk publikasi yang berupa tulisan, betul, ada gambarnya juga, dan untuk memberikan informasi kepada halayak ramai gitu ya. Jadi itu pengertian dari poster. Nah, ini adalah contoh dari poster. Ada poster lindungi hutan, ada poster kesehatan, ada poster sampah. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu kita menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Kita akan mempelajari pengertian gambar bitmap, ciri-ciri gambar bitmap, dan kelebihan dan kekurangan dari gambar bitmap. Saya akan mulai menjelaskan pengertian dari gambar bitmap sendiri. Gambar bitmap adalah sebuah gambar digital yang tersusun dari sekumpulan raster, pixel, atau dot, atau titik. Dan semakin banyaknya jumlah titik yang membentuk suatu garis, maka akan semakin tinggi kerapatannya. Kemudian, ciri-ciri gambar bitmap. Ciri-ciri gambar bitmap itu tersusun oleh sebaran titik atau pixel beragam warna. Resolusinya bersifat independen, atau kualitas gambar itu tergantung resolusi. Semakin besar resolusinya, maka gambar yang dihasilkan akan semakin baik. Terus kemudian, apabila gambar diperbesar, itu hasilnya akan pecah-pecah. Atau misalnya poin yang ketiga itu, gambar pecah ketika diperbesar. Terus kemudian, ukuran file lebih besar daripada gambar vektor. Format penyimpanannya itu JPG, JPEG, PNG, TIFF, PNG, dan GIF. Terus kemudian kita lanjutkan. Kelebihan dari gambar bitmap itu sendiri, gambarnya itu lebih realistis. Jadi bisa ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua, dapat ditambahkan, nah ini sudah ya, dapat ditambahkan dengan efek khusus. Bisa dijadikan gambar vektor. Jadi gambar bitmap itu bisa dijadikan untuk ke gambar vektor, diimport. Terus kemudian kekurangannya itu, ya gambar pecah-pecah, tadi sudah saya sebutkan juga, gambar akan pecah-pecah, terus ukuran filenya juga besar. Penggunaan efek tergantung dari kualitas gambarnya. Aplikasi-aplikasi yang ada di bitmap itu mungkin ada yang tahu? Program aplikasi yang ada di bitmap itu adalah yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti untuk kita praktek itu yang pertama yaitu ada Adobe Photoshop, ada Corel Photo Paint, ada Microsoft Photo Editor, ada Macromedia Firefox. Gambar dengan format bitmap itu dapat tersimpan dalam berbagai macam format file. Tadi sudah saya sebutkan juga, di antaranya yaitu BMP, EPS, GIF, JPG, PIC, dan TIFF. Kemudian nanti akan saya tampilkan video tutorial penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Kalian perhatikan nanti
Silakan kalian perhatikan video tutorial berikut ini.
Gimana tanggapannya setelah melihat video tutorial pembuatan poster? Gampang? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi setelah melihat video tadi, kita ada tahu beberapa cara, yaitu uh, untuk menghilangkan background-nya, kita bisa menggunakan Quick Selection Tool. Kemudian untuk mengganti warna background-nya bisa menggunakan Paint Bucket Tool. Dan untuk tadi yang gambar yang berat-beratnya tadi sama yang masker tadi itu kan terpisah ya. Jadi harus layernya yang masker harus di atas layer yang berat-beratnya tadi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, betul. Tadi setelah melihat video tutorial itu, jadi kalian bisa memahami, bisa mengerti ya. Jadi nanti seandainya ada praktek pun kalian sudah bisa mempraktekkan. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kemudian nanti kalian boleh membuka LKPD kalian. Ada beberapa pertanyaan, soal-soal evaluasi tentang pengetahuan. Ada satu nanti menjelaskan pengertian dari gambar bitmap, yang kedua nanti jelaskan ciri-ciri dari gambar bitmap, yang ketiga jelaskan kelebihan dan kekurangan dari gambar bitmap. Terus yang kedua nanti kalian praktik setelah mengerjakan evaluasi yang pertama, yang keduanya nanti kalian praktik membuat poster dengan tema kesehatan. Kalian jangan lupa memperhatikan poin-poinnya. Yang pertama ada setting ukuran kertasnya, kemudian color-nya, menggabungkan gambar dan teksnya, dan memilih warna yang tepat. Yang keempat nanti simpan ekstensinya file JPG. Hasil nanti dikirimkan ke email saya yulinormalita@gmail.com. Nanti untuk 2 orang dipresentasikan, saya tunjuk saja ya. Setelah saya beri waktu untuk praktek, nanti kalian 2 orang mempresentasikan hasil dari pembuatan poster dengan tema kesehatan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, kalian sudah mengerti penjelasan tentang gambar bitmap, yaitu pengertian dari gambar bitmap itu terdiri dari titik-titik, warna, pixel yang tersusun menjadi sebuah gambar. Kemudian kalian juga tadi sudah saya jelaskan kelebihan dari gambar bitmap itu sendiri, gambar terlihat detail, gradasi warna juga realistis, gambar natural. Nah, kemudian untuk yang 3, kekurangan gambar bitmap itu ukuran filenya besar, gambar akan pecah ketika diperbesar. Gambar akan pecah bila dicetak dengan resolusi rendah. Nah, sekarang saya beri waktu untuk praktik selama 15 menit untuk mengerjakan poster membuat tema kesehatan. Silakan dibuka LKPD-nya, yang pengetahuan dikerjakan, yang keterampilan juga nanti dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Ada yang sudah selesai? Lili sudah? April sudah belum? Sedikit lagi, Bu. Ya. Oke, sudah selesai waktunya, udah 15 menit. Yang pertama nanti kalian mengerjakan yang pengetahuan dulu. Pengetahuan itu nanti silakan siapa yang mau jawab. Sekarang nomor 1.
Bu. Nomor 1 ya. Ya. Nomor 1 coba Farah. Jelaskan pengertian dari gambar yang berbasis bitmap. Pengertian dari gambar bitmap itu apa? Gambar bitmap merupakan sebuah gambar digital yang tersusun dari sekumpulan raster atau pixel. Ya, betul ya. Untuk yang kedua, soal yang kedua coba April. Ciri-ciri dari gambar bitmap. Ciri-ciri gambar bitmap itu ada 5. Yang pertama, kualitas gambar tergantung resolusi. Semakin besar resolusinya, maka gambar yang dihasilkan semakin baik. Yang kedua, apabila kita memperbesar tampilan dari gambar bitmap, maka gambar tersebut akan terlihat pecah. Yang nomor 3, memiliki gradiasi warna yang lebih nyata dan luas. Nomor 4, gambar bitmap memiliki ukuran file lebih besar daripada gambar vektor. Yang kelima, tidak memerlukan proses yang lama untuk dapat ditampilkan ke layar monitor. Ya, betul ya. Berarti kalian tadi sudah menyimak. Nah, sekarang untuk yang ketiganya, Veronica ada nggak ya? Veronica nggak ada ya? Coba Mbak Nisa yang ketiga, Mbak. Kelebihan dan kekurangan dari gambar bitmap. Jadi Bu, untuk kelebihannya sendiri, di gambar bitmap itu dapat ditambahkan efek khusus tertentu. Jadi dapat membuat objeknya itu tampil sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian kelebihan yang lain yaitu di gambar bitmap ini bisa menghasilkan objek gambar bitmap dari objek gambar vektor dengan cara mudah dan cepat, sehingga mutu hasilnya pun dapat ditentukan. Untuk kekurangannya sendiri, objek gambar memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ketika objek gambarnya itu diperbesar. Kalau kita perbesar itu gambarnya ini akan pecah. Nah, kemudian kekurangan yang lain dari bitmap ini, efek yang didapat dari objek akan terlihat pecah atau berkurang detailnya, Bu, sehingga saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah. Mungkin seperti itu, Bu. Betul ya, jadi ya betul. Berarti tadi kalian sudah menyimak penjelasan dari saya, kalian sudah paham. Nah, sekarang untuk yang presentasinya, saya tunjuk ini. 2 orang saja ya, nggak usah banyak-banyak, soalnya nanti waktunya nggak cukup kalau misalnya semuanya dipresentasikan. Nanti untuk yang lainnya itu dikumpulkan lewat email saya, kirim ke email saya. Tadi sudah saya share emailnya. Silakan coba Mbak Nisa dipresentasikan hasilnya itu. Baik, Bu, sebentar Bu izin presentasi. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah? Oke, jadi ini adalah hasil poster yang saya buat. Ini sudah saya save ke JPG. Nah, di sini saya membuat sebuah poster tentang ajakan untuk jangan takut vaksin. Di sini saya menggunakan beberapa ilustrasi seperti ilustrasi gambar corona, kemudian ada gambar ini suntik, kemudian ada dokternya, dan juga ada ilustrasi vaksin itu sendiri. Nah, di sini saya tadi menggunakan resolusi sekitar 100 kali serabut. Nah, jadi di sini saya judulnya menggunakan font yang lebih besar agar lebih menonjolkan apa yang ingin kita infokan kepada audiens.
Nah, di sini saya menggunakan warna gelap terang, kontrasnya gelap terang. Nah, di sini saya menggunakan background-nya merah yang lebih gelap, kemudian hijau, dan lain-lain ini lebih gelap. Kemudian tulisannya saya kasih warna putih untuk memberikan kontras antara background dengan tulisannya, sehingga tulisannya bisa terlihat, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, hasil presentasi dari saya. Iya, terima kasih ya Mbak Nisa. Terus kemudian Bu. itu tadi belum dijelaskan, Waalaikumsalam. Belum dijelaskan apa namanya aplikasi yang digunakan? Photoshop, Bu. Ini, Bu. Ya, berarti sudah sesuai dengan poin-poinnya ya. Pokoknya Iya, Bu. sudah ada aturannya. Ya, betul. Terus kemudian yang kedua coba Cakra. Ya Bu, bentar minta izin dulu untuk cek dulu. Ya, silakan. Udah masuk Bu gambarnya? Hilang lagi tadi udah, sekarang hilang lagi. Sekarang udah masuk Bu? Iya. Klik yang itu, yang post. Nah itu, udah. Untuk posternya menurut saya sudah sesuai dengan tema kesehatan. Ini hasil yang saya buat jadi JPG. Untuk desain posternya sudah saya untuk pencegahan virus corona. Jadi ini ada gambar untuk menggunakan masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Untuk gambarnya ini udah sesuai untuk pencegahan virus corona dengan menggunakan masker. Untuk aplikasi yang saya gunakan Photoshop, Bu. Iya. Oke, terima kasih ya Mas Cakra ya. Iya, Bu. Ya, berarti tadi sudah sesuai dengan apa namanya ketentuan ya, kesimpulannya. Siapa yang mau menjawab? Kesimpulan dari kita pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Mas Cakra. Ya. Bentar, minta izin dulu ya, Bu. Ya. Untuk gambar dan teks berbasis bitmap adalah gambar yang terdiri dari titik-titik warna piksel yang tersusun menjadi sebuah gambar. Untuk kelebihan gambar bitmap, gambar terdiri dari detail, gradasi warna, realistis, gambar, dan natural. Untuk kekurangan gambar bitmap, ukuran file besar, diperbesar gambar terlihat pecah, gambar akan pecah bila dicetak dengan resolusi rendah. Gitu Bu Yuli. Ya, terima kasih ya Mas Cakra ya. Oke, jadi nanti itu saya jelaskan untuk pedoman penilaiannya ya. Jadi pedoman penilaiannya itu ada 3. Yang pertama itu nanti pengetahuan, yang skornya itu 45. Jadi nanti kalau kalian bisa menjawab semua tentang evaluasi soal-soal tentang pengetahuan, nanti skornya ada 45. Kemudian untuk yang kedua itu praktik keterampilan. Nah, keterampilan itu skornya 50. Jadi tadi sudah ada poin-poin yang harus ada syarat-syarat ketentuannya. Itu nanti kalau kalian memenuhi misalnya menggunakan kertas formatnya A4, nanti poinnya 10. Terus disimpan menggunakan JPG, nanti poinnya 10. Nah, untuk di total itu nanti ada poinnya 50 kalau memenuhi syarat-syaratnya itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu nilai sikapnya. Jadi kalau sikap kalian dalam mengumpulkan
jawaban kalian itu tepat waktu, nanti ada poinnya, skornya 5. Jadi nanti kalau di total itu semuanya ada 100. Itu sudah jelas ya. Nah, kemudian ya, kira-kira setelah pembelajaran kali ini, hari ini, ada masukan dari kalian untuk pembelajaran berikutnya? Ada usulan mungkin? Izin mengusul, Bu. Ya, silakan. Jadi kan tadi udah buat poster. Jadi Ya. mungkin besok bisa belajar bikin flyer atau bikin sosial media ads atau bikin feed Instagram, Bu. Seperti Ya, itu. iya, Bu. Iya. Berarti memang kita itu baru yang saya contohkan itu membuat posternya dulu. Nah, untuk kemudian ke depannya nanti kita masih ada praktek-praktek pembelajaran berikutnya itu kita masih menggunakan bitmap, bisa kita membuat undangan juga menggunakan Photoshop juga bisa ya. Oke, terima kasih masukannya Mbak Nisa. Nah, kemudian untuk materi berikutnya, pembelajaran berikutnya itu kita tentang mempelajari 3.8, KD 3.8, menganalisis pemberian efek pada 3.8, menganalisis pemberian efek pada gambar bitmap. Itu untuk yang pengetahuannya. Nah, untuk yang keterampilannya 4.8, mendesain efek pada gambar bitmap. Jadi kita masih mempelajari tentang bitmap. Usulan dari Mbak Anissa tadi, kita bisa, karena kita materinya masih bitmap, ke depan kita masih melanjutkan membuat poster yang lainnya atau mungkin undangan dan lain sebagainya. Begitu ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Kemudian sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ini yang cowok sendiri kan Mas Cakra ya. Mas Cakra aja lah yang mimpin doa, doa penutupnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.